Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Sudah di tempat, gerak. Tegak, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara Hari Santri tahun 2019 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Kepada Indonesia Sang Merah Putih, Raya. hormat, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa mengirim Al-Fatihah kepada para masyayikh kita, para syuhada yang telah gugur berjuang dalam memerdekakan Indonesia serta dalam membangun Indonesia serta dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri Nusantara oleh petugas. Ikrar santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya muliakan panjenenganipun Romo Kiai Haji Nawawi Omar selaku pengasuh Pondok Pesantren Kempek. Yang saya muliakan panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Afah Mumtazah selaku Ketua Yayasan Ma'had Islami Kempeki. Yang saya muliakan Bapak Abdul Muhid SPDI SHI selaku Kepala MA Nahdlatul Umam, dan Bapak Muhammad Arwani SPDI selaku Kepala SMK Nahdlatul Umam, serta rekan-rekan guru semuanya dan para asatidzah. Yang saya hormati pula para dewan masyayikh, para dewan asatidz, dan juga para santri-santri semua yang berasal dari berbagai daerah se-Indonesia yang bermukim di Pondok Pesantren Kempek. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari atau pagi hari yang terik ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berupacara di sini memperingati Hari Santri Nasional. Dan ini merupakan upacara yang ketiga ya atau kedua Pak? Belum lama ya. Kita sebagai orang Indonesia merayakan Hari Santri Nasional belum lama. Kalau nggak salah upacara yang ketiga atau tahun ketiga, karena sebelum-sebelumnya belum ada atau tidak diadakan namanya Hari Santri Nasional. Peristiwa Hari Santri Nasional ini sebenarnya adalah sebuah tonggak sejarah. Bagaimana akhirnya bangsa Indonesia, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, mengakui peran santri dalam pembangunan Indonesia.
Dan kita semua sebagai santri, walaupun mungkin saya pribadi nggak pernah mondok ya, tapi kebetulan saya lahir di pondok dan ngaji di pondok juga. Jadi saya itu santri sejak lahir, bahkan sampai sekarang masih santri. Nggak kayak kamu kan, santri ketika mondok di Kempek, pas pulang alumni. Saya nggak pernah jadi alumni. Santri itu alhamdulillah kalau kita sekarang sudah mulai diakui oleh negara, karena kalau kita lihat dari sejarahnya, santri itu ternyata sangat berperan banyak dan berperan besar dalam mulai dari kegiatan merebut kemerdekaan Indonesia. Mungkin sampai sekarang sudah mulai banyak membaca, mulai banyak tulisan-tulisan artikel yang membahas bagaimana dulu di Kedongdong, tahu Kedongdong? Daerah sebelah selatan, sebelahnya Ciwaringin itu ada terkenal namanya Perang Kedongdong, Perang Susukan, bahkan sampai kepada Jati Tujuh, sampai ke daerah Majalengka. Yang terkenal saat itu salah satu pemimpinnya bernama Ki Bagus Rangin. Dan itu mungkin peristiwa bersebelahan atau sebelum sesudah dengan peristiwa ketika Daendeles membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan. Yang kemudian kita bisa saksikan sendiri adanya jalan raya yang berbelok di daerah Tanjakan Lempung itu. Mungkin salah satunya efek daripada kegiatan itu terjadilah namanya Perang Kedongdong, Perang Susukan, dan Perang Wilayah Cirebon. Yang menurut riwayat itu baru sudah terjadi sejak tahun 1900-an. Bahkan ada yang bilang sebelum 1900, 1800-an. Karena kemungkinan kita belum bisa menemukan bukti fisik yang jelas karena nggak ada tulisan-tulisan yang membahas hal itu. Nah setelah itu kemudian disusul lagi dengan beberapa perang-perang yang lain. Mungkin kita kenal yang namanya Perang Diponegoro di daerah Jawa Tengah ya. Ada Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1000 berapa? Nggak hafal. 825-an sampai 30-an. Kemudian ada lagi di mana? Acehnya Perang Padri, Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol dilanjutkan oleh Cut Nyak Din dan lainnya. Bahkan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, ke negara-negara atau ke kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya ketika mereka kemudian melawan penjajah Belanda. Nah itu semua selama ini ya mohon maafnya ditutupi atau mungkin istilahnya tidak diungkap oleh para ahli sejarah dan bahkan tidak diajarkan di sekolah-sekolah kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita para santri mungkin kata bahasa pemuhidnya paling ikhlasnya pemuhid ya. Kalau ngamal lillahi ta'ala biar Allah aja yang tahulah. Sehingga akhirnya manusia nggak ada yang tahu. Sehingga akhirnya anak cucunya nggak ngerti bahwa ternyata kakek buyutnya dulu juga ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan. Sehingga kita hanya kenalnya ya tanpa menyebut syarak ya, tanpa menyebut suku yang lainnya. Mungkin pahlawan itu hanya orang luar Jawa atau bahkan yang bukan santri. Padahal nyatanya santri juga, para kiai juga sangat berperan di dalam perjuangan. Bahkan kenapa kemudian hari santri diperingati tanggal 22 Oktober sekarang? Itu karena apa? Karena sebelum terjadinya Hari Pahlawan, apa itu? Penyerangan kepada Belanda di kota Surabaya 10 November itu Hadrati Syekh guru besar kita pendiri Nahdlatul Ulama maksud saya, pendiri NU, beliau telah menggelorakan resolusi jihad. Ada yang apa resolusinya? Beliau mengatakan kurang lebihnya bahwa fardu ain wajib bagi seluruh muslim dimanapun berada yang jarak 96 km kurang lebih jarak sholat qashar, maka fardu ain wajib untuk berperang melawan Belanda di Surabaya. Dan itu kemudian digelorakan oleh beliau dari Tebu Ireng, dari pondok pesantren beliau, disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai kemudian orang-orang Cirebon pun di bawah pimpinan Kiai Haji Abdullah Abbas dari Buntet dan teman-teman yang lainnya berangkat ke Surabaya, kurang lebih katanya 500 orang. Padahal Cirebon jauh loh ke Surabaya. Tapi demi NU, demi Islam, demi NKRI, kita semua siap berperang dan berjuang demi tegaknya Indonesia yang sudah merdeka. Jadi sebenarnya santri itu ya termasuk yang paling boleh katakannya berperan dalam hal merebut kemerdekaan dan juga menjaga kemerdekaan. Cuma sekali lagi karena kita santri adalah kaum-kaum yang ikhlas, yang kalau kerja lillahi ta'ala, akhirnya mungkin manusia-manusia teman-teman kita yang lain nggak mencatat amal ibadah kita. Tapi bukan berarti kemudian santri
lupa dengan perjuangan para pendahulunya. Maka kemudian kita peringati Hari Santri Nasional ini sebagai penghargaan atas resolusi jihad NU tersebut dan juga atas perjuangan para guru-guru, para kiai-kiai kita semua sebelum dan sesudah resolusi jihad tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita pelajari. Di antaranya tahun sekarang itu tema untuk Hari Santri banyak sekali. Kementerian Agama mengajukan temanya adalah Santri untuk Perdamaian Dunia. Kalau sedikit saya berikan penjelasan bahwasanya selayaknya sepantasnya kita sebagai santri harus bisa menjaga perdamaian dunia. Karena kita santri itu diajari untuk tepo seliro, saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan bekerja sama. Kita tidak pernah mencari musuh, tidak pernah membuat permusuhan. Bahkan di pesantren tidak ada ajaran sedikit pun untuk memberontak atau melawan kepada siapapun. Kita di pesantren selalu diajari untuk sami'na wa ata'na, yang akhirnya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami akan patuh, akan tunduk kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada siapapun yang berada di atas kami. Kemudian kami minta maaf, minta petunjuknya. Mudah-mudahan kita semua bisa disukseskan dan bisa dimenangkan dalam semua tujuan kita. Maka kita sebagai santri harus bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Tidak boleh punya kepentingan pribadi, tidak boleh punya kepentingan kelompok atau kepentingan lain untuk kemudian mengalahkan kepentingan bersama. Di dalam pesantren tidak boleh ada bahasa kelokalan. Saya si orang Indramayu harus hebat, ya lainnya kalah, nggak boleh. Dalam pesantren nggak boleh bahasa ada ego sektoral. Saya si anak SMP, anak MTS, nanti anak sanawiyah atau anak aliyah harus, nggak boleh. Karena santri itu bersama-sama. Yang kita kalau di asrama juga tidurnya bareng-bareng. Bahkan kalau makan di tabsi juga bareng-bareng. Ketika kang kokinya masaknya keasinan, ya dinikmati bareng, ya nggak. Ketika ngeliwete kegesengan sangit, ya dinikmati bareng. Lah itu sama hanya ketika mandi juga ngantrinya juga bareng. Kenapa kemudian dalam kebutuhan tertentu ada yang perlu diprioritaskan? Tidak ada. Kita semuanya sama. Bahasanya kita adalah santri sauyunan, saguyuban gitu lah. Nah kemudian ada lagi tema yang lain yang diusung juga bahwasanya santri yang maju untuk Indonesia yang maju, atau bahasa lainnya santri bermutu untuk Indonesia yang maju. Ini yang perlu saya tekankan diantaranya adalah santri sekarang harus punya kualitas. Kenapa? Karena mohon maafnya, kenapa santri sejak dulu, bahkan para kiai sejak dulu itu enggak pernah dihitung dalam kancah terutama perpolitikan dan dunia internasional. Kenapa? Karena beliau-beliau, bahkan mungkin kita lihat sejarahnya, santri itu atau pesantren itu dulunya terkenal dengan sistem pendidikan kaum miskin, kaum fakir, bahkan bahasa kasarnya kaum sudra. Karena kalau kita lihat dari proses sejarahnya, santri itu dulu adalah sistem pendidikan yang meniru bahasanya ya, mengikuti pendidikan sistem dari orang-orang Buddha di kuil-kuil sana yang biasanya berasrama dan lain-lainnya, yang mereka biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga akhirnya dianggapnya santri itu orang miskin, pinggiran, orang kecil, nggak bisa apa-apa, nggak mampu, bahkan jadi bahasanya cekrengan, gunung, ceretan, isi buruk, ya. Cilik-cilik, ireng, butak, lokadus. Apa seperti itu terus? Tidak. Kenapa tidak? Karena sekarang saya justru bangga. Kenapa bangga? Sekarang santri sudah mulai berubah. Apa buktinya berubah? Saya sendiri sering puyeng dan sering keder. Kalau hari Jumat, kalau hari Ahad, saya masuk ke pondok, masuk ke sini, ke Pempek, saya kadang-kadang bingung. Parkir saya di mana? Kenapa? Karena sekarang orang tua kalian ke pondok sudah bawa mobil. Keren kan? Ya enggak? Sekarang santri itu sudah mulai banyak dilirik oleh orang-orang yang kaya, dilirik oleh orang-orang yang punya penghasilan menengah ke atas. Bahkan juga beberapa pesantren modern, mereka sudah mulai memasang harga yang mahal, harga yang tinggi. Karena apa? Karena ternyata proses pendidikan dan sistem pendidikan pesantren itu bisa dimodernkan dan bisa dijamin kualitasnya yang baik, asal manajemennya juga baik. Jadi santri itu enggak melulu apa tadi? Kaum sudra, nggak melulu cengkrengan, nggak melulu jadi bahasa kamu kita bawa karung ya, bawa kardus, kalau dipanggul dan bengen ya. Kamu itu gitu kan? Bukan pamuhid lagi di bestial itu karung, tali kardus dipanggul ya, melakukan semua gagan. Jangan pamuhid. Sekarang semua gagan pamuhid. Berarti ada
perubahan. Bagus itu. Nah itu tinggal kita rubah saja mindsetnya. Santri jangan kemudian melulu, mohon maafnya ya, ngaji urusan akhirat saja, urusan syariat agama saja. Karena apa? Kita mati itu pasti, dan mudah-mudahan bisa masuk surga. Tapi hidup kita jalani sekarang. Maka kita berdoa untuk selamat di akhirat harus, tapi untuk berjaya dan berkuasa di dunia juga harus. Maka coba kalau misalnya dulu Gus Dur jadi presiden, beliau pernah mengeluh, saya jadi presiden kok bingung ya, kata Dur. Saya pernah baca dari buku beliau, apa sih bingungnya? Ketika saya jadi presiden, cari menteri dari NU, dari santri nggak ada. Yang santri ya cuman apa mah? Cengkrengan, gudigan, toli. Kalau suruh ngurus kementeriannya bingung. Ngurus ning AC, ngomong sing kelas VIP, terus nanti ngurusi tanda tangan, ngurusi disposisi, ngurusi lobby-lobby, bisa beli ya. Lah itu kan. Sekarang alhamdulillah. Kemarin hari Ahad salah satu kiai kita dari NU, siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin telah dilantik sebagai wakil presiden. Dan alhamdulillah sekarang kata Presiden Jokowinya, sekarang saya udah nggak bingung lagi. Nyari santri-santri sebagai menteri-menteri saya udah banyak, udah gampang. Terima kasih NU, kata beliau begitu. Luar biasa kan? Salah satu gebrakan oleh Gus Dur saat itu adalah ketika beliau menjadi presiden, beliau kemudian mendorong dan menggenjot para pemuda-pemuda NU untuk kemudian bisa berperan dan berkiprah di segala bidang. Karena bagaimanapun juga sekali lagi, santri tidak hanya melulu ngurusi akhirat, tapi juga harus bisa menguasai dan berperan di dunia. Karena sekali lagi tadi saya bilang, mati itu pasti, tapi hidup adalah pilihan. Mau jadi orang biasa atau jadi orang luar biasa. Kalau santri yang lain-lain bisa jadi orang luar biasa, maka pada tidak. Orang sudah terbuktikan, ada santri dia jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri juga banyak. Jadi bupati, gubernur juga banyak. Sekarang tinggal saya tanya, siapa yang berikutnya menyusul jadi menteri? Ada yang mau? Ada yang jadi bupati? Bupati Cirebon itu santri loh. Tahu nggak? Kenal nggak? NU Tulen loh. Pemuhid apal tuh. Dia pemuhid. NU Tulen loh, Bupati Cirebon. Wakil gubernur Cirebon juga santri Tulen. Bahkan gubernurnya juga beliau anak kiai, gubernur Jawa Barat. Tahu nggak? Lah, jadi sekarang santri sudah bisa berperan semua bidang, maka ayo tingkatkan semangat ngajinya, tingkatkan semangat belajarnya. Orang kalau pengen sukses, maka harus berusaha dengan keras dan serius. Dan terakhir, saya ucapkan selamat Hari Santri, selamat merayakan dan menikmati sebagai santri yang berbahagia. Ingat, dimanapun kita berada, santri harus selalu bahagia. Selamat Hari Santri Nasional 2019. Semoga Indonesia semakin maju dan semoga santri semakin bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Menyanyikan lagu Mas'ul Watan oleh petugas. Ya
Pembacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsika. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa anshur 'alaina rahmatak. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal amal wa la taj'alna min ahlil zulmi wal dhulal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Upacara selesai, masing-masing pemimpin pasukan membubarkan pasukannya.